Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jonathan dalam Warta Berita PTS tanggal 13 Juli. Taifun Bavi menimbulkan bencana parah di area pegunungan Kabupaten Miauli. Jembatan hanyut terbawa arus sementara akses ke permukiman terputus. Beberapa ruas jalan tertutup longsor bebatuan, sekitar 100 warga di pegunungan terjebak. Taifun juga menimbulkan kerusakan parah pada tanaman kurma merah di Desa Kongkuan. Warga di desa Nancuang Miauli menggunakan busul dan panah untuk mengirim tari ke seberang sungai agar bantuan logistik dapat disalurkan. Jalan Provinsial nomor 21 rusak akibat fondasi jembatan sepi tergerus air membuat akses desa ke seberang terputus. Pemuda setempat pun berinisiatif memakai cara sederhana sebagai pengganti pistol pelontar tali. 我们这边没有抛绳枪，只有用弓箭才射得到30公尺以上的距离，所以我们用弓箭搭一条细线做运补的一个动线。 Terjangan badai membawa dampak bencana parah di wilayah pegunungan Miauli. Selain terputusnya jembatan, sejumlah ruas jalan juga tertutup longsor batu besar yang mengakibatkan sekitar 100 warga terjebak. Saat ini pemerintah daerah tengah menyalurkan bantuan logistik, sementara pemerintah kabupaten juga bergerak cepat untuk memulai perbaikan darurat. Meski taifun telah menjauh, para petani di desa Kongkuan Miauli masih diliputi kekhawatiran. Hujan deras yang disusul matahari terik menyebabkan banyak buah kurma merah retak dan pecah. 裂果比较多哦，所以好的比例比较少。10颗不到2颗呢。 Lahan budidaya kurma merah di Miauli mencapai 100 hektar dengan 84 hektar berada di Kecamatan Kongkuan sebagai sentra utama. Survei awal menunjukkan sekitar 20 hektar mengalami kerusakan dengan tingkat dampak 23%. Pemerintah Miauli akan menyerukan bantuan bencana sebesar $80.000 Taiwan per hektar kepada petani yang terdampak. Taifun Bavi membawa sekitar 220 juta meter kubik air ke Waduk Shimen setelah taifun beranjak, wilayah selatan dilanda fenomena pasang laut tahunan, mengakibatkan genangan air setinggi mata kaki di beberapa area Tongkang. Permukaan air laut diperkirakan akan bertambah tinggi dalam 2 hari ke depan. Fenomena pasang laut tahunan melanda Kecamatan Tongkang yang terletak di dataran rendah dini hari tadi. Genangan air di beberapa titik sempat mencapai ketinggian mata kaki orang dewasa dan baru surut setelah 2 jam. Dampak pasang laut juga dirasakan di dermaga Tongkang. Ombak tinggi menimbulkan genangan air di area naik turun kapal. Fenomena pasang laut tahunan menyebabkan air selokan di sepanjang jalan dekat kantor polisi distrik Cicin Kaohsiung meluap dan diperkirakan akan terus bertambah tinggi dalam 2 hari ke depan. Taifun telah membawa curah hujan setinggi 363 mm ke Waduk Shimen. Kapasitas air mencapai volume 220 juta meter kubik, setara dengan kapasitas total waduk tersebut. Setelah mekanisme pelepasan air diluncurkan selama beberapa hari terakhir, kondisi waduk saat ini mendekati kapasitas penuh. Seiring menjauhnya Taifun Bavi, bandara di seluruh Taiwan kembali beroperasi dan dipadati penumpang. Sebanyak lebih dari 1.000 penerbangan internasional dan 400-an penerbangan domestik dibatalkan selama Taifun melanda. Lonjakan penumpang mendorong maskapai untuk mengerahkan pesawat berukuran besar atau menjadwalkan penerbangan ekstra guna mengangkut penumpang tambahan. Seiring menjauhnya taifun, jadwal penerbangan internasional berangsur normal tanggal 13. Maskapai penerbangan Taiwan termasuk EVA Air mengerahkan pesawat jumbo untuk rute Asia Timur Laut dan Asia Tenggara. Hari ini Starlux Airlines menambah penerbangan pulang pergi antara Taipei Okinawa untuk mengakomodasi penumpang yang mengalami pembatalan agenda penerbangan. Sedangkan untuk rute domestik Chimen Penghu, pihak berwenang segera berkoordinasi dengan maskapai untuk menambah 14 penerbangan dengan menggunakan pesawat berukuran besar guna menangani lonjakan penumpang. Pemerintah Kabupaten Changhua memperluas cakupan pemeriksaan minyak bermasalah dan menemukan sejumlah operator mencakup Taiftown, Formosa Chang, dan Casco telah memasok minyak terkait. Sementara itu pemerintah kota Taichung menjatuhkan denda sebesar 6 juta dolar Taiwan kepada perusahaan Fuso karena kembali menunda pelaporan. Dinas Keamanan Pangan Kota Taichung menerima laporan Fuso pada malam 12 Juli terkait 2 produk yang terdeteksi mengandung benzopyren melebihi batas aman. Kedua produk tersebut menggunakan minyak kedelai dari CUOC. Karena terlambat melapor setelah menerima hasil uji pada tanggal 6, Fuso didenda 6 juta dolar Taiwan untuk 2 produk. Ditambah denda sebelumnya 3 juta dolar Taiwan, total sanksi mencapai 9 juta dolar Taiwan.
Minyak bermasalah ini telah beredar di pasaran sehingga pemerintah daerah terus melakukan penelusuran. Dinas Kesehatan Changhua melacak distribusi minyak produk COOC periode April hingga Juni dan menemukan sejumlah jaringan usaha seperti Taitong, Formosa Chang, dan Costco turut terdampak. Seluruh produk terkait telah ditarik dari peredaran. 我们叫预防性下架，那同时我们要赶快协助来进行相关的检验。那检验合格之后，我们会有一些相关今天会有一些相关的规则。如果说在符合这个标准之后，那再让预防性下架的产品可以上市。 Sementara itu, Administrasi Pengawas Obat dan Makanan Taiwan menegaskan produk yang ditarik secara preventif hanya boleh dijual kembali setelah setiap batch lolos uji keamanan. Negosiasi gencatan senjata antara Amerika dan Iran dinyatakan kandas. Konflik kembali melanda Selat Hormuz. Tanggal 12, pasukan Amerika menggempur 140 target di Iran, memicu serangan balasan dari Iran yang berdampak pada sejumlah negara Teluk Persia. Iran mengklaim telah menutup jalur perairan Selat Hormuz, sementara Amerika menegaskan bahwa selat masih tetap terbuka. Pertikaian memicu kenaikan harga minyak sebesar 3% pada tanggal 13. Amerika Serikat pada 12 Juli melancarkan serangan udara besar-besaran terbaru terhadap Iran. Komando Pusat AS menyebut serangan ini sebagai respons atas serangan Iran terhadap kapal kargo sekaligus untuk melemahkan kemampuan Iran mengganggu perairan di Selat Hormuz. Dalam 24 jam, Amerika Serikat menggempur 140 target di Iran. Di saat yang sama, Iran juga meluncurkan serangan balasan terhadap sejumlah negara di kawasan Teluk Persia yang merupakan negara sekutu AS termasuk Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Oman. Menghadapi ofensi kuat dari AS, Iran tidak hanya membalas secara militer, tetapi juga dengan memblokade Selat Hormuz. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در اطلاعیه اعلام کرد به علت تحرکات غیرقانونی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکان پذیر نیست. Iran pada 12 Juli mengumumkan penutupan Selat Hormuz dan mewajibkan kapal yang melintas mengajukan izin. Namun, AS membantah klaim tersebut, menyatakan Iran tidak menguasai selat itu dan lalu lintas perairan tetap normal. AS juga menegaskan pasukannya telah dikerahkan untuk menjamin keamanan navigasi di Selat Hormuz. Kembali pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran membuat kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya susah payah dicapai berakhir. Selat Hormuz yang terancam kembali diblokade secara total memicu gejolak hebat di pasar keuangan global. Pada 13 Juli, harga minyak mentah berjangka Brent dan WTI Amerika Serikat melonjak lebih dari 3%. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.